Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Seri Tremayanti kembali menjumpai Anda dalam dialog khusus bersama DPRD Provinsi Banten. Dan pemirsa, kita tahu pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang rencananya akan digelar secara serentak di 4 kabupaten kota seprovinsi Banten ini sudah tidak terasa memasuki masa kampanye yang hingga tanggal 23 November nanti. Dan memasuki masa tenang sebelum akhirnya menyambut masa pemilihan di 27 November 2024 mendatang. Dan pencoblosan nantinya bagaimana pelaksanaan pilkada yang nanti akan dihelat dan juga bagaimana dukungan dan juga perhatian DPRD sejauh ini terhadap pilkada serentak tahun 2024. Kami sudah mengundang narasumber yang sudah hadir di Studio 1 Banten TV. Ada Bapak Haji Musinin SE MSI selaku anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Halo, Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat nggak kesini kan. Betul sekali. Lagi sibuk apa nih Pak Haji? Wah, super sibuk memang. Kalau Dewan kan ya tidak ada kenal libur kan. Betul. Sabtu Minggu seharusnya makanya sekarang ulang tahun Golkar, ada senam bersama kader-kader Golkar dan undangan-undangan. Sabtu Minggu undangan masyarakat. Padat banget berarti Pak Haji ya. Ya, kita hidup ini kita nikmati aja. Betul. Datang ke sini kan bagian daripada ibadah sama aja kan. Betul sekali. Silaturahmi juga ya Pak Haji ya. Silaturahmi. Meski terlambat, saya ingin mengucapkan juga Pak Haji ya atas pelantikan yang sudah dilakukan ini di Komisi 5. Semoga mengemban amanah yang baik Pak Haji ya, dan juga bisa terus berkarir demi masyarakat. Betul sekali, menyerap aspirasi masyarakat yang ada. Ya, itu yang penting, aspirasi itu. Betul. Pak Haji, kita tahu sebentar lagi 27 November 2024 ini Pilkada Serentak 2024 akan digelar Pak Haji ya. Ini bagaimana Pak Haji melihat stabilitas keamanan jelang Pilkada Serentak 2024 nanti? Ya, pertama kami imbau kepada seluruh masyarakat Banten yang sudah mempunyai hak pilih. Betul. Mari kita berbondong-bondong bersama-sama nanti pada hari Rabu tanggal 27 untuk menentukan baik gubernur maupun bupati wali kota. Kita, karena itu kewajiban daripada masyarakat untuk memilih figur pemimpinnya yang terbaik. Jadi ini pesta demokrasi ini harus bersama-sama peran serta daripada masyarakat. Tanpa adanya peran serta seluruh unsur masyarakat tidak akan sukses, baik itu pilpres, baik itu pilgub maupun bupati maupun wali kota. Oleh karena itu pesta demokrasi ke depan ini tinggal menunggu waktu saja, 11 hari lagi. Barangkali kami mohon juga kepada pertama kepada seluruh masyarakat, kedua kepada penegak-penegak hukum, baik itu Polri maupun TNI, agar jangan sampai berpihak kepada salah satu calon. Betul. Karena memang demokrasi itu bahasa nasional kan ciri khas daripada berbeda pendapat. Betul. Kalau bahasa Allahnya rahmatan lil alamin. Bagaimana satu tujuan, bagaimana ke depan supaya menghasilkan figur-figur pemimpin yang layak. Oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada nurani daripada masyarakatnya masing-masing. Karena memilih pemimpin itu jangan sampai asal-asalan. Betul. Kata Nabi, ada hadisnya, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantandiri sya'ah. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ini sosok pemimpin gubernur maupun bupati maupun wali kota ini 5 tahun ke depan. Betul. Bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, dikontrak 5 tahun sesuai aturan undang-undang kan. Iya, jadi kita harus tahu rekam jejaknya juga Pak. Lah iya, harus rekam jejaknya, siapa itu calonnya, bagaimana pengalamannya, kan begitu, bagaimana dia akhlaknya, bagaimana figurnya lah ya. Itu serahkan sepenuhnya yang menilai kepada masyarakat. Pak Haji, ngomong-ngomong figur nih, sebenarnya kalau misalnya figur pemimpin ideal nih, seperti apa sih menurut Pak Haji? Yang pertama, yang jelas, akidahnya harus ada, agama. Yang kedua, ya dia dari jejak pengalamannya tuh. Jejak pengalamannya sudah pernah nggak dia seorang pemimpin, baik tingkat nasional, tingkat daerah, maupun tingkat sampai ke dasarnya. Gitu. Ada pengalaman. Ada pengalaman ya berperan, itu sangat penting sekali. Pengalaman itu artinya bisa karena pengalaman kan. Betul, guru terbaik ya Pak Haji. Di sisi lain saya mengimbau kepada penegak hukum
yang aturan undang-undang dibuat oleh sini jangan sampai dilanggar sendiri. Diacak demokrasi jangan sampai diacak-acak oleh pembuat aturan sendiri kan gitu. Iya, betul. Salah satu jangan sampai memaksakan satu masyarakat, suatu lembaga untuk dipaksakan memilih satu calon baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Jangan ada Yang intimidasi tidak boleh gitu kan, ya, Pak Haji, ya? apalagi intimidasi keras Betul. itu kita lawan saja yang begini-begini. Saya wakil rakyat, wajar membela dari konteks kebenar, menjaga keutuhan demokrasi. Wakil rakyat itu tugas fungsinya bukan legislasi, bargaining, anggaran, dan pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini kita fungsikan. Apalagi saya sebagai wakil rakyat Provinsi Banten yang jelas, kalau kita memahami isi kandungan Pancasila ayat keempat, bagaimana supaya menghasilkan sila kelima kan? Iya. Jadi kita itu sebenarnya tugasnya rakyat yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Betul. Saya ini bagian daripada perwakilan Buritas juga kan? Iya, betul. Benar nggak? Betul. Bagaimana supaya menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Provinsi Banten, bukan kalau RI kan Indonesia. Iya. Gitu. Konteksnya masih Banten gitu. Nah ya, Pak? iya gitu. Kita ini wakil daripada masyarakat supaya jangan demokrasi ini dilanggar oleh penegak-penegak hukum. Pemberitaan juga masih banyak ada intimidasi yang dilakukan oleh oknum sudah tertentu. Dan tentunya pasti yang mencoreng ya Pak Haji ya, mencoreng demokrasi sendiri ya. Mencoreng lembaga sendiri. Iya. Mencoreng lembaga sendiri. Ini oknum-oknumnya. Kalau lembaganya nggak mungkin, nggak berani lah lembaganya Betul. begitu. Ini oknumnya, segelintir oknum oknum-oknumnya tadi. yang artinya tidak sesuai dengan visi misinya, iya kan? Tidak sesuai dengan visi misi yang diemban oleh lembaga itu sendiri. Betul. Ya silakan aja kalau dia bukan kalau masyarakat biasa silakan kebebasan itu bukan. Tapi ini mah jelas, apalagi untuk memaksakan, mengintimidasi orang memilih juga sudah nggak memilih kan TNI Polri itu. Iya, betul. Tidak boleh memilih. Nah kepada kepala desa, kepada kelurahan, jangan takut diintimidasi kalau tidak salah. Ngapain salah kita? Harus berpatokan kepada yang di atas, kepada Kalau Pak Haji Allah sendiri Subhanahu wa bagaimana Ta'ala. nih menyoroti dari netralitas ASN Pak Haji? Kalau ASN tidak terdengar, kayak seperti oknum kepolisian kan, ini banyaknya oknum kepolisian. Ini kami mengimbau kepada Pak Kapolda juga, Iya. Pak Kapolres, mari kita wujudkan seperti apa yang disampaikan oleh Presiden kita, ya, Prabowo Subianto, Betul. bahwa demokrasi harus dijaga benar-benar. Ya, sehingga jangan sampai terjadi akhirnya keluar dari NKRI lagi. Ya itu kan, makanya NKRI harga mati bagi Harga saya. mati, betul. Ya jangan sampai demokrasi diacak-acak oleh penegak hukum sendiri. Iya. Ya kita wajib lah kita menghimbau kepada tenaga, wajib kita harus menyerukan, menghimbau. Karena saya merasa baik lewat media massa, koran dan sebagainya, dan ada yang ngebel saya sendiri langsung, para kepala desanya, tertekan kan gitu, tertekan. Ada aduan dari mereka. Aduan gitu ya? mereka, kalau tidak ada aduan mereka, saya nggak berani lah. Dan juga sudah diviralkan kepada oleh YouTube kan banyak diviral oleh Betul. media kan. Pak Haji ini berbicara tentang pengalaman nih. Pak Haji kan sudah 4 kali ya terjun sebagai anggota DPRD di 2 di kabupaten dan 2 di DPRD Provinsi Banten sendiri. Tentunya sudah banyak dinamika pemilihan serentak yang dialami pada saat menjalani masa pemilu kemarin. Bagaimana evaluasi Anda melihat penyelenggaraan pemilu ataupun juga pilkada yang nanti akan berlangsung? Apa yang menjadi evaluasi dari Pak Haji sendiri? Ya, artinya kalau berbicara evaluasi itu masih kita artinya kepada individunya masing-masing masyarakat, terutama apalagi kita sebagai pengayom daripada masyarakat. Betul. TNI Polri pengayom dari masyarakat, jangan sampai mutu pengayom daripada masyarakat tapi dilanggar sendiri kan. Kan mutunya jelas. Betul. TNI Polri itu pengayom masyarakat, apalagi TNI, ya bersama masyarakat. Apa itu yang judulnya? TNI kuat, TNI kuat bersama masyarakat. Ini yang
Iya, kalau TNI nggak begitu ini ya. Justru yang bagai laporan saya ini ya oknum Polri. Ya Polri, kalau TNI nggak begitu inilah terdengarnya. Ini anggota oknum anggota Polri kan, polisian. Oleh karena itu kami mohon kepada Pak Kapolda harus ada langkah-langkah yang konkret, yang tegas demi untuk menegakkan demokrasi. Buat apa presiden kita menggembar-gembar sebagai nomor 1 di Indonesia, menggembar-gembar demokrasi harus ditegakkan. Kalau sementara demokrasi itu tidak ditegakkan, betul. Ya itu evaluasinya, mari kita belajar daripada pilkada yang terdahulu supaya bersih, ya aman dan damai. Betul. Bagaimana damai kalau masyarakatnya, kalau jabatan-jabatan diintimidasi harus memilih satu paslon tertentu, calon, betul. pasangan calon tersebut. Iya. Nah itu bagaimana? Itu sebagai evaluasi juga. Jangan sampai ini ke depan juga begini juga kan gitu. Padahal kan memilih itu kan hak masing-masing ya Pak Haji ya? Iya, sebenarnya masyarakatnya kalau tanpa adanya itu ya aman-aman saja. Ini tergantung daripada penegak-penegak hukumnya kan gitu. Masyarakat kalau diajak ya begitu ya pasti ya kacau dong demokrasi. Nanti kalau terjadi hal-hal yang intimidasi, ada yang lawan bagaimana? Iya. Nanti di sudut pandang ditakut-takutin lagi. Jangan sampai lah. Kalau imbau juga kepada kepala desa, kalau kita merasa tidak punya persoalan, ngapain takut? Kalau nggak punya beban, ngapain takut? Berani karena benar gitu ya, berani Pak karena benar. Jangan sampai ditakut-takutin takut sehingga akhirnya kan kalau mentalnya kurang kuat bagaimana kan? Betul. Ini kejiwaan kepala desa lagi nanti kejiwaannya bagaimana? Oke, Pak Haji berbicara tentang pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ini, bagaimana sih Pak Haji melihat peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 ini jika dibandingkan dengan Pilkada-Pilkada sebelumnya nih Pak Haji? Ya karena ini kan belum terjadi, belum dilaksanakan. Tadi kan sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Banten maupun kabupaten kota yang dilakukan Pilkada serentak ini hari Rabu tanggal 27 November yang akan datang supaya proaktif, ya artinya kita sama-sama semuanya bersama-sama, jangan sampai kita golput lah gitu. Betul. Kalau saya rasa untuk ke depan ini tenang-tenang saja sebenarnya masyarakat. Nah, justru yang bikin keruh ini akibat dari tekanan daripada oknum penegak hukum kan tadi. Gitu. Sebenarnya masyarakatnya enjoy saya. Ya kepala desa itu bagian dari masyarakat juga. Iya. ANS juga bagian daripada masyarakat. Kalau masyarakat dari bagian dari ASN-nya diintimidasi, ditakut-takutin, bagaimana kan gitu? Kan menjadi keruh. Jadi gimana ya? Kayak nggak aman, ketakutan gitu. Betul. Termasuk dari masyarakat biasanya juga kan begitu. Ada juga masyarakat biasanya intimidasi, diiming-imingi segala macam kan. Masih kita ya cerminkan demokrasi yang seutuhnya, yang sebenar-benarnya. Mari kita cerminkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Banten, baik pilkada gubernur maupun bupati dan wali kota. Mari kita seobjektif mungkin dengan pilihan yang terbaik menurut masing-masing individunya. Betul. Tadi itu ayat hadis ini sudah jelas. Iya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi itu yang ahlinya ya. Fantandiri syah, tunggu kehancuran. Kalau salah memilih. Karena suatu pekerjaan kalau diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, ahli tadi itu, yang bukan ahlinya, fantandiri syah, tunggu kehancuran ke depan. Jangan sampai bikinnya saat ini, ke depannya bagian 5 tahun kita ini menjadi pemimpin itu. Betul. Baik, jadi benar-benar harus yang berpengalaman. Yang berpengalaman. Pak Haji, kita tahu bahwa profesional lah gitu. Betul. Pak Haji, kita tahu bahwa pilkada ini kan diharapkan nantinya terpilih pemimpin yang bisa mengerti berbagai permasalahan yang ada di Provinsi Banten. Seperti kita tahu masih ada masalah pengangguran, kemudian juga masih ada kemiskinan kami dan juga masih ada permasalahan terkait dengan stunting dan juga masih banyak persoalan-persoalan lainnya. Menurut Pak Haji sendiri, ini apa yang paling disoroti dari berbagai permasalahan di Banten saat ini nih Pak Haji? Pertama, baik secara nasional, waktu pilpres, pilgub dan bupati dan wali kota pemilihan, memang visi misinya tidak ada lain, ujung-ujungnya bagaimana mensejahterakan masyarakat. Betul. Tetapi
tadi tuh bagaimana untuk memberantas tidak mungkin menurut saya. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupati dan wali kotanya, kalau mau 100% itu tidak mungkin terwujud. Meminimalisir daripada mengurangi kemiskinan barangkali itu bisa. Bayangkan, dari tahun ke tahun pasti program itu aja saja kan. Iya betul. Bagaimana untuk menurunkan kemiskinan, bagaimana untuk menurunkan pengangguran, pasti setiap daerah pasti ada. Secara nasional juga dari persentasenya pasti ada. Tidak mungkin akan selesai 100%. Siapapun saya jamin itu, siapapun presidennya. Kalau selesai 100%, sudah aja uangnya dibagi-bagikan langsung aja tunai kepada masyarakat. Bener nggak berita? Ya udah dibagikan aja kepada masyarakat. Ngapain juga kami juga ini program untuk makanan bergizi ini dari Prabowo sebagai figur saya, sebagai fan berat saya gitu. Ya memang bagus, tetapi kami mohon Pak Presiden ya, ini sangat disayangkan, ada tapinya, sangat disayangkan anggarannya kok itu kan visi misi Pak Presiden Pak Prabowo. Kenapa anggarannya diminta ke dari daerah? Daerah betul. Bukan 1 miliar, 2 miliar, ratusan miliar sedangkan. Coba kalau kita, berarti Undang-Undang 23 otonomi daerah itu nggak berlaku, nggak diberikan seluas-luasnya. Ini sangat disayangkan. Programnya bagus, tapi implementasinya kurang bagus, sehingga ada refocusing dari seluruh dinas anggaran. Pak Haji sendiri itu nanti akan mengganggu nggak sih dari pembangunan sendiri yang ada di daerah sendiri? Ya jelas Gang, udah umpamanya sudah dijadwalkan untuk program A dengan adanya dari pusat instruksi supaya tadi, untuk anggaran makanan gratis bergizi itu kan terganggu otomatis. Ya jangan kerugilah kita dikurangi apalagi ratusan miliar, 10 miliar merasa itu mendingan untuk masyarakat sendiri. Berarti daerah nggak diberikan seluas-luasnya, otonomi daerah itu menurut saya nggak berlaku. Jadi banci, otonomi daerah itu banci. Nah, ya kita wajar lah menyuarakan begini. Dewan itu harus berani menyuarakan kebenaran. Betul. Ya kalau tidak berani ya udah mundur aja jadi anggota dewannya. Kita ini wakil bagian dari dewan, wakil daripada masyarakat. Ada urusan yang konkret yang harus dibela, yang harus diluruskan. Kita nggak berani menyampaikan. Ya buat apa kita jadi wakil rakyat? Padahal fungsinya sebagai baik urusan pusat maupun apalagi urusan daerah. Kita harus berani tegas mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat di daerah. Kita harus berani mengkritisi, menyampaikan, dilindungi anggota dewan itu oleh undang-undang. Jangan macam dan disumpah jadikan. Disumpah pada waktu kita dilantikan, siap menyuarakan aspirasi daripada masyarakat. Bagaimana kalau kita nggak berani? Ya udah dia mundur jadi anggota dewan. Apalagi saya udah 4 kali. Ngapain takut-takut dalam konteks kebenaran menegakkan demokrasi? Jangan takut, itu udah termasuk kalau dalam konteks kebenaran itu termasuk dalam konteks Islam fisabilillah, jihad fisabilillah. Jangan sampai jihad fisabilillah aja. Artinya di sudut pandangkan mengebom orang jihad fisabilillah dari mana? Allah tidak akan pernah itu menyerukan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Negara amal ma'ruf nahi munkar ya Pak Haji ya. Ya meninggalkan daripada kemungkaran. Betul. Kan itu. Oke, Pak Haji kita ketahui bersama juga bahwa Pilkada serentak ini berlangsung bersamaan Pak Haji ya, baik provinsi maupun kabupaten kota sebanten. Lantas apa yang paling Anda pantau dari pelaksanaan Pilkada serentak ini Pak Haji? Yang saya pantau, awalnya kan masyarakat enjoy saja. Ya dengan adanya itu tulah laporan dari para kepala desa itu. Sehingga membuat keruh. Sehingga ada adanya penekanan dari oknum penegak hukum sehingga kepala desa nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, beraninya ngomong di luar, ya nggak berani kan? Pada dipanggilin lagi. Ya bagaimana itu? Yang saya pantau ya yang isu-isu yang berkembang yang hangat sekarang ini ya itu. Oleh karena itu kami mohon ini juga lah penegak hukum udahlah sadarlah bahwa demokrasi ini harus dijaga benar-benar, bukan jangan dirusak oleh penegak hukum sendiri. Harus dijaga benar-benar, jangan omdong, jangan ilmu lilin. Ilmu lilin itu bahasa Kiai Bantennya, iya. Ilmu lilin paham nggak Bu Barita? Iya. Dia madang nerangin orang lain, tapi dirinya sendiri kebakar. Betul. Ya inilah oknum penegak hukum.
Jangan sampai undang-undang dibuat sendiri, kan di undang-undangan bukan Quran dan bukan hadis. Hukuhab juga bukan Quran dan bukan hadis. Kadang-kadang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Siapa yang bisa merubah-rubah Quran dan hadis? Betul. Ada aturan tapi aturannya dilanggar. Dilanggar Kita itu. tidak boleh melanggar Pak Haji, karena Aduh, kita juga harus terjadi iklan. Ya itu. Baik, kita akan Betul. kembali lagi pemirsa, jam raja kemana-mana, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus bersama DPRD Provinsi Banten, dan kami masih bersama dengan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, ada Bapak Haji Musinin. Kita membahas tentang menyoal pelaksanaan Pilkada 2024 yang sebentar lagi akan dihelat ya. Pemirsa, kita tahu Pak Haji bahwa Pilkada serentak tahun ini berlangsung di mana tahapannya sudah memasuki masa kampanye Pak Haji hingga 23 November 2024. Lantas menurut Pak Haji sendiri bagaimana nantinya parpol, kemudian juga para peserta Pilkada dan juga tim ses ini benar-benar memanfaatkan sisa waktu yang ada pada saat ini? Ya, tadi saya sudah sampaikan pada statement saya pertama awal bahwa kita hanya tinggal nunggu waktu saja kan. Betul. Nah, oleh karena itu menjelang hari tenang, mari kita kepada seluruh rekan-rekan anggota parpol, pimpinan parpol, kita jaga kondisivitas daripada Pilkada serentak ini. Apalah artinya Pilkada serentak kalau nanti ke depan kita juga tidak dijaga oleh masing-masing. Oleh karena dibutuhkan suatu kebersamaan. Tanpa adanya kebersamaan tidak akan berhasil Pilkada serentak ini demi untuk menegakkan demokrasi. Dengan kebersamaan, karena Islam juga mengajarkan kebersamaan. Iya, betul. Ya, oleh karena itu kuncinya kebersamaan dari seluruh lapisan pemimpin-pemimpin parpol dan pemimpin-pemimpin yang lainnya, dan juga secara umum kebersamaan seluruh lapisan masyarakat bagaimana untuk kesadaran daripada hak pilihnya. Mari menjelang pilkada ke depan ini kita gunakan hak pilihnya pada masyarakat masing-masing disesuai nuraninya masing-masing. Tanpa adanya kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat, pilkada ke depan tidak akan sukses. Betul. Baik pilgub maupun pilbub dan pilihan wali kotanya. Mari, oleh karena itu kami sekali lagi tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita gunakan fungsi kewajiban kita untuk memilih suatu pemimpin-pemimpin yang cerdas, untuk pemimpin-pemimpin yang berpengalaman sesuai hati nuraninya masing-masing. Jangan merasa adanya paksaan dari luar. Itu yang penting kami menghimbau kepada seluruh masyarakat. Walaupun saya orang berpartai, tetapi wajar untuk menghimbau. Saya rasa wasekannya lihat dari jangan partainya, tapi lihatlah saya ini sebagai wakil daripada masyarakat Banten. Ya kan wajar menghimbau. Namanya saya tidak akan menyebut nama partai sendiri, takut dikiranya sepihak. Oleh karena saya ini wakil rakyat DPRD Provinsi Banten yang mewakili 12 juta kurang lebih jiwa daripada penduduk Provinsi Banten. Sebagai seseorang yang dekat dengan konstituen, apakah juga Pak Haji mensosialisasikan kepada masyarakat konstituen untuk nantinya turut mensukseskan Pilkada 2024 ini Pak Haji? Oh, itu sudah suatu kewajiban saya sebagai wakil rakyat, apalagi kepada konsekuen kita maupun secara umum juga sudah mensosialisasikan. Awas jangan terpengaruh oknum-oknum yang akan merusak daripada demokrasi ini. Betul. Di Indonesia ini, karena tanpa adanya peran serta masyarakat, demokrasi tidak akan terwujud. Mari sekali lagi kepada seluruh masyarakat, kepada para penegak hukum, mari kita wujudkan demokrasi yang bersih, damai dan aman. Bagaimana damai kalau nanti ada sekali lagi intimidasi kepada oknum-oknum kepala desa dan kelurahan dan juga ASN barangkali.
Itu kuncinya sekali lagi kebersamaan. Dengan kebersamaan, kata Allah, sesulit apapun akan gampang. Akan mudah. Dengan betul. kebersamaan, sesusah apapun akan mudah. Betul. Itulah kebersamaan. Islam mengerjakan kebersamaan. Karena kita, adanya Barita, adanya Pak saya Haji Muksenin, ini dilahirkan ke dunia ini hasil bentuk kebersamaan. Kebersamaan Oke. siapa, Kang? Ibu dan Bapak. Nah, pinter cerdas itu jawabannya tuh. Pak Haji, terkait dengan penyelenggaraan pemilihan pemilu ataupun juga pilkada yang digelar, menurut Anda apakah penyelenggaraan dari pihak penyelenggara ini sudah berjalan sesuai dengan aturan? Menurut kacamata saya, pandangan saya secara umum, baik KPU maupun Bawaslu sudah menjalankan sesuai aturan-aturan yang ada, sudah dilaksanakan. Tinggal sekali lagi, artinya kita-kitanya ini, baik penegak hukum maupun masyarakat secara umumnya, mari kita ikuti arus daripada aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh KPU maupun Bawaslu. Kita ikuti itu karena sudah aturan undang-undang kan. Masyarakat harus fasun terhadap undang-undang. Karena kita ini, negara kita negara hukum. Kan gitu, jangan sampai hukum dilanggar sendiri oleh pembuat aturan undang-undangnya, kan begitu. Ya ini sudah cukup lah, baik KPU maupun Bawaslu pusat ke daerah-daerah sudah cukup melaksanakan. Tinggal bagaimana secara individunya juga kan, khawatir juga ada juga yang menyalahgunakan daripada jabatan, baik KPU maupun Bawaslu-nya. Itu mari kita tegakkan daripada aturan-aturan baik yang di KPU maupun Bawaslu, kita tegakkan tegak lurus kepada aturan. Terkait dengan pemberitaan, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu beredar informasi bahwa beberapa masyarakat yang kecewa pada pelaksanaan pemilu sebelumnya ini memutuskan untuk golput, Pak Haji. Bagaimana tanggapannya? Ya, masyarakat itulah, karena masyarakat yang cerdas, yang mengerti, memahami daripada aturan dan undang-undang, kekecewaan mungkin enggak mayoritas, hanya minoritas mungkin. Yang contohnya apa yang kekecewaannya Barita, contohnya yang terdahulu pilkada itu sehingga masyarakat terjadi golput itu, contohnya apa? Apakah kekecewaan karena ada penekanan itu juga bagian daripada kekecewaan. Betul. Adanya frustasi, udahlah mendingan golput lah. Di sisi lain adanya lah kerok milihnya kan gitu. Juga ada kan begitu. Adanya yang ketiga, adanya dia nggak mau peran serta, itu golput itu. Ini yang tidak kami harapkan, yang golput begini. Betul. Dia jangan menuntut haknya juga. Ya, jangan menuntut haknya saja masyarakat. Kewajiban kita memilih seorang pemimpin, suatu kewajiban masyarakat untuk memilih figur-figur pemimpin yang akan membawa daerahnya ke depan 5 tahun, dikontrak oleh aturan undang-undang 5 tahun, bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan 5 tahun ya Pak Haji. 5 tahun bagaimana untuk merubah suatu daerahnya dengan kepemimpinan baru. Oleh karena itu, dengan pemilihan pilgub, wali kota maupun gubernur, harus cerdas masyarakat memilih pemimpin, figur pemimpin. Jangan asal-asalan, jangan karena ada seperak 2 perak, kan begitu. Ini prihatin juga. Adanya masyarakat yang bukan ngelihat dari ciri demokrasi, bukan melihat dari figur balonnya, calonnya, tetapi melihat yang ditanya, ya yang penting ada duitnya. Iya, volusnya. Ini yang berat sekali nih. Money politik, yang berat sehingga susah untuk menangani daripada money politik ini. Betul. Menghapus money politik. Kadang-kadang masyarakat juga turut mendukung juga ya. Karena saya juga sudah merasakan, mohon maaf kan. Waduh. Jadi kalau anggota dewan apalagi mau nyalon, tidak nyalon. Ini lagi sekarang ini. Habis dilantik saya ini, keluar ke daerah nggak bawa uang receh itu. Nggak berani gitu. Setiap hari itu bantuan itu. Kan masyarakat artinya seperti orang tua terhadap anaknya, anak terhadap orang tua, tidak tahu orang tuanya itu punya uang atau tidaknya. Anak meminta itu kan, minta untuk beli ini, untuk beli ini tuh. Kadang-kadang nangis kalau nggak dikasih. Itu pun terjadi kepada masyarakat terhadap daripada anggota dewan. Sedangkan anggota dewan sekarang miris sekali.
dengan adanya Undang-Undang Perpres 33 ini dikembalikan lagi. Bagaimana kita mampu mensejahterakan masyarakat kalau anggota DPRD-nya juga belum sejahtera? Kan itu cerminannya. Betul. Visi misinya kan kita seluruh daerah itu sama, baik pusat maupun daerah itu ujung-ujungnya bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat. Bagaimana mensejahterakan masyarakat kalau kita diri sendiri anggota dewan belum sejahtera. Ini secara umum kan sejahtera itu dari penghasilan itu bagaimana harus seimbang, pengeluaran dan penghasilan itu harus seimbang. Ini kadang-kadang pengeluaran gak seimbang dari penghasilan kan. Udah terukur. Lalu Pak Haji, terkait dengan sebagai anggota DPR Banten memiliki banyak konstituen tentunya di dapil masing-masing. Ini hal apa yang paling Pak Haji tekankan pada konstituen Anda terhadap pelaksanaan pilkada nanti nih? Ya, kami mohon menghimbau khususnya kepada konsekuen-konsekuen saya ya, dan juga secara umum, mari sekali lagi tidak bosan-bosan kepada seluruh masyarakat, baik yang memilih saya maupun yang tidak. Ya, artinya kita jaga demokrasi ini dengan tertib, aman, dan damai. Itu kuncinya kan. Tidak ada artinya seorang figur pemimpin terpilih kalau pilkadanya diacak-acak dan tidak kondusif dan ada keributan. Itu barangkali oleh karena itu mari jaga demokrasi ini dengan seutuh mungkin. Nah, itu kuncinya ada di seluruh masyarakat Provinsi Banten maupun kabupaten kota. Tanpa adanya itu peran serta daripada seluruh lapisan masyarakat barangkali tidak mencerminkan demokrasi secara utuh di Banten ini. Itu kuncinya peran serta masyarakat dalam menyambut pilkada 27 November ke depan ini. Kuncinya peran ada di masyarakat, peran serta masyarakat. Apalah artinya sukses kalau tapi ada keributan. Ini yang harus dijaga, keamanan dan kedamaian, kondusivitas pilkada ke depan. Saya orang politisi, tidak menghendaki adanya keributan. Ya, apalah artinya calon saya yang terpilih tapi adanya keributan, itu bagi saya rugi, sangat merugikan. Betul. Yang rugi siapa? Masyarakat. Dan juga harus dijaga adanya adu domba juga, karena sudah memasuki ini kan kampanye-kampanye kan. Kampanye terbuka, mari kita jaga juga kondusivitas. Jangan sampai adanya muatan-muatan yang akan mengadu domba dari calon 1 dan calon 2 maupun calon 3. Betul, jangan sampai ada perpecahan yang terjadi. Tidak ya ada Pak Haji perpecahan. Karena tadi itu berbeda pendapat itu ciri khas demokrasi. Betul. Itu bahasa nasional. Berbeda pendapat itu bahasa Allahnya rahmatan lil alamin. Kan begitu. Melihat untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2024 ini, kita tahu kita memiliki peran masing-masing ya Pak Haji ya. Lalu sesuai dengan tugas dan fungsinya, peran DPRD dalam hal ini apa saja sih Pak Haji? Peran DPRD dalam mensukseskan Pilkada tadi? Iya, tadi itu kita diwajibkan untuk mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kan begitu. Itu tugas kita kan, untuk bisa mampu mensosialisasikan terhadap masyarakat, kepada terutama yang sudah mempunyai hak pilih, hak memilih kan, supaya jangan sampai terjadi adanya unsur golput lah gitu. Betul. Karena masyarakat sudah berkewajiban untuk ikut dalam pilkada serentak ke depan ini, untuk wajib, maksudnya untuk memilih figur-figur pemimpinnya. Iya, itu mensosialisasikan itu wajib bagi anggota DPRD. Peran serta anggota DPRD itu juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, untuk mensosialisasikan kepada baik oleh konsekuensinya sendiri maupun secara umum kepada seluruh masyarakat. Itu barangkali. Oke, terkait dengan pelaksanaan pilkada, kita tahu sekarang sedang masa kampanye. Yang tadi seperti Pak Haji bilang, jangan sampai ada keributan yang terjadi. Kemarin pemberitaan sempat ada terjadi keributan antar para pendukung paslon di pemilihan wali kota dan juga calon wali kota Serang, wakil wali kota Serang. Bagaimana menurut Pak Haji sendiri peran serta masyarakat dalam turut menjaga kondusivitas yang ada di Provinsi Banten? Ini
menurut saya sangat disayangkan ya. Mhm. Jadi kesadaran dalam berpolitiknya, kesadaran dalam kebebasan demokrasinya belum menjiwai terhadap mereka itu. Oleh karena itu kepada pemimpin-pemimpin partai harus menjaga masing-masing. Itulah tidak mencerminkan daripada demokrasinya. Betul. Tidak memahami dan tidak menjaga kondisivitas daripada pilkada ke depan ini. Saya secara pribadi sangat menyayangkan, apalagi terjadi di Kota Serang kan. Iya, betul. Walaupun di semua tingkatan lah, apabila adanya keributan, biasalah mau gebrakan meja, mau bersuara keras, lantang itu silakan aja. Betul. Tapi ini tetap harus dijaga. Iya. Ini harus dijaga. Ini kalau adanya keributan, sekali lagi ini kami mohon, kami menghimbau khususnya pilkada pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota, mari kepada masyarakat, para pendukung pasangan calon bupati, gubernur dan wali kota, kita jaga masing-masing kondisivitas daripada pilkada serentak ke depan ini. Tanpa adanya peran serta, tanpa adanya dijaga oleh seluruh lapisan masyarakat, ya kita tidak bisa mencerminkan demokrasinya. Iya. Pilkada tidak akan sukses ke depan kalau kitanya awal aja sudah ada keributan. Ya, apalah artinya terpilih seorang figur pemimpin kalau sebelumnya sudah ada terjadi keributan. Mohon jangan sampai terulang kembali. Itu aja. Betul. Baik, kembali lagi pada pilkada kali ini, kita tahu pemilih pemula atau Gen Z ini jumlahnya juga tidak sedikit, Pak Haji ya. Menurut Pak Haji sendiri, bagaimana sih upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan jumlah pemilih pemula dengan cara jemput bola pembuatan IKTP di sekolah, di sekolah-sekolah maksudnya? Apakah sudah cukup efektif menurut Pak Haji dilakukan ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih tadi? Ya, sebenarnya tugas daripada untuk meningkatkan kemaksimal mungkin pemilih-pemilih pemula ini bukan tugasnya di sekolah saja, tugasnya kita semua, terutama kepada rekan-rekan kepala desa maupun kelurahan, itu kan, yang sudah wajib dari sisi umur, ya kita sama saya mensosialisasikan apabila ada yang belum belum punya IKTP, harus menginformasikan, tentunya harus jemput bola, suruh supaya bisa artinya dia menyuarakan hak pilihnya dipakai. Ya kan dasarnya dari KTP. Betul. Untuk memilih pemimpin itu, baik gubernur, wali kota maupun bupati. Itu daripada juga kunci keberhasilan daripada pilkada ke depan. Peran serta daripada bukan daripada secara umum maupun secara khusus untuk pemilih pemula ini juga perlu adanya sosialisasi. Baik itu kepala desa, kepada kelurahan, camat, bupati, dan wali kota, agar bergerak untuk mensosialisasikan baik di sekolah-sekolah, ya khususnya SMK dan SMA kan. Betul. Karena hingga kelas 2 sudah bisa, iya kan, mempunyai hak untuk memilih. Itu perlu disosialisasikan, terutama di desanya sendiri atau di kelurahannya sendiri kan. Baru diinformasikan melalui sekolahnya masing-masing. Itu kalau kelas 1 belum, saya rasa ya masih. Iya, umurnya masih belum. Baik, Pak Haji sebagai seorang politisi, kita tahu dari Partai Golkar, kita tahu di beberapa pilkada di daerah ini Golkar mengusung kadernya secara langsung, baik posisi calon bupati ataupun juga wali kota ataupun juga wakilnya. Mengapa demikian nih Pak Haji? Itu saya rasa apalagi Golkar partai yang tertua, partai yang berpengalaman. Betul. Ya, tetapi apalah artinya partai, yang penting daripada figur pemimpinnya juga, keberhasilan partai tergantung daripada pemimpinnya kan itu. Nah, alhamdulillah sejak dipimpin oleh Ibu Hajar Ratu Tatu Hasanah ini sudah secara de facto, ya artinya Partai Golkar berhasil menguasai di Provinsi Banten. Betul. Di 8 kabupaten kota hanya Lebak yang tidak menang kan. Jadi ketua DPRD-nya dikuasai oleh Partai Golkar. Di provinsinya dikembalikan ke laptop, ke Partai Golkar direbut kembalikan. Iya. Ya itu, kita harus, tapi kita juga tidak boleh takabur, tidak boleh sombong dengan menguasainya dari semua kabupaten kota, menguasainya di Provinsi Banten ini Partai Golkar. Tetap kita harus menyuarakan, artinya sesuai visi misi gubernur maupun wali kota, bagaimana untuk membahagiakan
masyarakat. Masyarakat. Nggak boleh takabur, apalagi kita sudah memasuki ulang tahun Partai Golkar. Ya, Iya. bagaimana untuk berbuat yang terbaik untuk konsekuensi untuk masyarakat. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kader Golkar berbuat yang bermanfaat untuk kadernya sendiri dan secara umum untuk masyarakatnya. Demikian Oke, luar barangkali biasa. dari saya. Terima kasih. Sebelum kita menutup perjumpaan kita di dialog khusus kali ini, mungkin bisa ada pesan yang disampaikan kepada pemirsa di rumah, Pak Haji, terkait dengan Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 nanti. Silakan. Baiklah, seluruh masyarakat Provinsi Banten, baik dari tingkat kabupaten maupun kota, kami atas nama Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten menghimbau yang pertama kepada oknum-oknum penegak hukum jangan sampai terjadi mengulang kembali adanya intimidasi secara paksa-paksaan untuk memilih menyudut pandangkan kepada salah satu calon, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Yang terakhir kepada seluruh lapisan masyarakat, mari gunakan hak pilih Anda pada hari Rabu tanggal 27 November yang akan datang. Itu kewajiban daripada masyarakat untuk memilih pemimpin, figur-figur pemimpinnya. Jangan sampai masyarakat menuntut haknya saja, karena pilkada ini juga suatu kewajiban masyarakat, karena seorang pemimpin ditentukan kepada masyarakatnya yang menentukan daripada pilihannya. Jadi sekali lagi, mari kita gunakan pikiran kita untuk memilih seorang pemimpin, bupati, wali kota maupun gubernur sesuai nuraninya secara proporsional. Jangan salah-salah memilih seorang pemimpin. Demikian dari saya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Haji. Mudah-mudahan nanti terpilih pemimpin yang amanah, yang sesuai dengan hati nurani masyarakat dan juga bisa mensejahterakan masyarakat Provinsi Banten lagi tentunya. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan kami kembali dalam episode lainnya. Akhir kata, saya Rita Mayanti dan juga seluruh kru yang bertugas untuk pamit dari hadapan Anda. Jangan lupa datang di hari Rabu tanggal 27 November 2024 mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.